Halo adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Tentunya adik-adik saat ini sudah pada mandi semua, pada cantik-cantik, pada Ganteng, ganteng-ganteng ya. Iya, ada di depan layar. Ya, sudah di depan layar TV atau layar HP. HP untuk mengikuti Ibadah. sekolah minggu. Mari adik-adik, kita mau bersuka cita, kita mau bersemangat, kita mau memuji Tuhan untuk mengawali ibadah pada pagi Hari hari ini ini. kita Kita mau akan memujikan dari terbit matahari. iya, Tuhan menciptakan matahari untuk menghangatkan iya. Jadi badan kita ya, biar lebih semangat di biar pagi lebih hari. semangat. Kita tidak mau kalah dengan matahari, kita harus lebih semangat. Mari kita memujikan nama Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, mari adik-adik sebelum kita melanjutkan untuk ibadah ini, kita mau terlebih dahulu masuk dalam kehadiran Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih dan penyertaan-Mu ya Tuhan, kepada kami anak-anak-Mu ya Tuhan, sampai dengan saat ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami hendak melaksanakan ibadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan bimbing kami ya Tuhan. Biarlah ibadah ini penuh dengan hikmat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik masih pada semangat ya. Iya. Masih pada berdiri ini. Masih pada berdiri. Yuk kita mau memujikan nama Tuhan. Kita mau pujikan Sebab dia hidup. sebab Dia hidup. Karena minggu kemarin kita telah merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kita mau saat ini mau memuji nama Tuhan sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, mengalahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, dan Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari
kita pujikan sekali lagi adik-adik. Iya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ya. Agak kelelahan. Ya, adik-adik juga udah bisa duduk ini. Di rumah bisa duduk, bisa apa? Udah Jadi, agak santai gitu. Mas Dwi kalau setiap nyanyi lagu ini agak ngos-ngosan Mas Dian. Ya, Ya, karena apa? nadanya tadi agak tinggi jadi Mas Dwi agak ngos-ngosan. Iya. Tapi Semangatnya puji Tuhan selalu ada gitu ya. dengan bersemangat, dengan bersukacita kita mampu memujikan nama Tuhan. Iya. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita memberikan persembahan buat Tuhan dengan memasukkan persembahannya Iya, ke amplop. ke amplop. Terus dititipkan ke orang tua. Nanti minta tolong orang tuanya untuk menitipkan persembahannya biar nanti diantar ke gereja. Mari kita mau memberikan persembahan buat Tuhan dengan kita memujikan pujian Betapa hatiku. Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus yang mengasihiku, yang memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanmu. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan pada hari ini. Mari kita. Allah Bapa kami yang bertata dalam surga yang mulia, Tuhan terima kasih karena Engkau telah membimbing kami dalam ibadah sampai pada titik ini Tuhan. Sekarang Tuhan kami anak-anak-Mu akan sudah memberi persembahan Tuhan. Semoga Engkau memberkati persembahan ini agar persembahan ini dapat jadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan dan juga layak untuk pembangunan kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah memberi persembahan, tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Engkau selalu limpahkan berkat yang lebih dari cukup Tuhan di dalam setiap kehidupan
anak-anakmu yang sudah memberi persembahan itu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Ya, untuk selanjutnya adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan Iya. yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Pristirini. Iya. Ya, untuk itu adik-adik siapkan Alkitab, Alkitabnya, ya, hati dan telinganya. hati dan telinganya Iya. untuk kita bersama-sama menyimak firman Tuhan. Ya. Untuk Ibu Penatua Pristi kami persilakan. Ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Shalom. Kita ketemu lagi ya di dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengar kebenaran tentang firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Kita buka telinga kita ya. Kita buka. Kita untuk bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita ya untuk kita akan berdoa dulu ya untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam surga yang mulia. Tuhan yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk ibadah anak pada pagi hari ini. Kami sudah boleh memuji nama-Mu dan sebentar lagi kami juga akan mendengar kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata, Tuhan sendiri yang urapi, sehingga boleh dimengerti oleh anak-anak kami di rumah Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, walaupun mereka ibadah di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya Engkau hadir di setiap hati anak-anak kami Tuhan, satu persatu, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan biarlah anak-anak kami ini boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Lebih boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini Bu Pristi akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Kemarin kita sudah memperingati apa? Hari Paskah ya. Hari kebangkitan Tuhan. Nah, kemarin Bu Pristi dengar katanya ada suruh bikin apa? Lomba menghias telur ya. Siapa yang sudah bikin? Sudah dikirim ke tempatnya Mbak Tri atau Pak Dwi? Nah, nanti kita pilih siapa yang terbaik. Nah, dan sekarang kita akan melanjutkan juga cerita minggu yang lalu ya. Kemarin tentang kebangkitan Tuhan, sini juga akan masih tentang cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ada di dalam Injil Matius yang sudah siap Alkitabnya ya. Kita buka di dalam Injil Matius 28 ayatnya 11 sampai yang ke-15. Di situ disebutkan dusta mahkamah agama. Nah, apa itu dustanya? Ya, dusta itu apa sih ya? Dusta itu berarti apa? Bohong, kebohongan ya. Nah, di sini juga Bu Pristi akan sedikit bercerita ya tentang kebohongan itu ya. Nah, di sini diberi judul ya, untuk cerita pagi hari ini kita beri judul benar atau hoax. Hoax ya. Hoax tulisannya tapi bacanya hoax. Apa sih itu hoax? Ya, hoax itu tadi apa? Di sini kan disebutkan tadi ada dusta. Hoax itu berarti bohong, cerita yang tidak benar, perkataannya tidak benar. Nah, di sini juga diceritakan ya pada di Injil Matius ini diceritakan juga ketika ya Bu Pristi baca ya dari Injil Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka menuntut keputusan, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Siapa serdadu-serdadu itu?
Serdadu itu adalah si penjaga kubur karena apa? Di sini terjadi kehebohan, ya, kebohongan. Nah, banyak ya pada waktu itu para tua-tua di kota ini ya, di kota Yerusalem itu tidak mengakui ya, tidak mau tahu. Ah, mosok Tuhan yang sudah wafat, yang sudah meninggal 3 hari, sudah mati 3 hari, masa bisa bangkit, terus kuburnya kosong. Dia memberitakan kepada apa? Membuat berita bohong ya, berita yang tidak benar, berita bohong itu berita yang tidak benar bahwa apa? Mayat Tuhan Yesus dicuri oleh para murid-muridnya karena tidak para imam-imam ini tidak suka ya, imam-imam kepala ini tidak suka kalau berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu diceritakan kepada semua orang. Nah, di sini murid-murid jadinya apa? Geram ya, wah jengkel. Wah, orang ini loh imam-imam kepala ini tidak percaya kalau Tuhan itu bangkit. Padahal para murid itu melihat sendiri karena Tuhan setelah bangkit juga menemui para murid-muridnya. Dibicarakan, ya dikatakan seperti itu, para imam-imam, kepala dan para tua-tua tidak tidak mau ngakui ya, tidak apa, ah mosok wong sudah mati 3 hari bisa bangkit, paling mayatnya kamu curi. Nah, tidak mau percaya ya para imam kepala ini. Tapi para murid itu tetap percaya kalau Tuhan sudah bangkit. Nah, di sini ada juga cerita sedikit ya. Nah, di sini diceritakan ya, namanya di sini Bim-Bim. Nah, mungkin anak-anak di rumah nggak ada toh yang namanya Bim-Bim ya di sini ya, murid sekolah minggunya Semarang 3 ya, di KJTU Semarang 3, nggak ada yang kebetulan nggak ada yang namanya Bim-Bim. Dan ini diceritakan di sini, Bim-Bim itu apa? Di sini diceritakan Bim-Bim sangat kesal dan marah kepada temannya. Karena apa? Dia sudah bohong menyebarkan berita yang tidak benar. Mosok aku nggak ngapa-ngapain dikatakan, aku katanya tadi mencuri. Nah, padahal aku nggak mencuri. Nah, jadinya apa? Bim-Bim jadi kesel. Gemes aku. Nah, waktu itu ya. Masa aku nggak mencuri dikit dituduh mencuri. Mau nggak kalau kita dituduh seperti itu? Tentunya kita nggak mau ya, kita nggak suka. Ih, orang aku nggak mencuri, aku sudah berkata jujur, sudah berkata benar, tapi temannya tetap mendesak. Kamu kan yang mencuri, kamu yang mengambil. Aku nggak ngambil, kasih Bim-Bim kan. Akhirnya apa? Si Bim-Bimnya gemes ya. Ini orang, aku udah nggak bilang enggak, ngambil, dituduh mengambil. Akhirnya Bim-Bim apa? Wah kesel, udahlah tak tinggal pergi aja. Nah akhirnya seperti itu. Nah di sini akhirnya apa? Bim-Bim hanya, udah biarin lah. Kalau dia memang tidak percaya dengan aku, ya sudah. Nah, itu juga seperti para murid ya, yang dituduh mencuri dan mengambil mayat Yesus. Si murid-murid ini juga geram, jengkel. Beritanya sudah benar di Alkitab pun ada ya, sudah di dalam Injil Matius ini disebutkan bahwa Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga. Tapi para imam kepala dan para tua-tua di Yerusalem tidak percaya ya. Akhirnya apa? Ya, di sini si penjaga kuburnya disuruh bilang seperti itu karena dia apa? Dikasih uang. Apa? Jadinya disuap ya, dikasih uang. Ya, kamu pokoknya bilang ya, nanti kalau ada orang-orang bilang mayatnya hilang dibawa sama murid-murid Tuhan. Nanti kamu tak kasih uang.
Tapi para penjaga kubur ini mau nggak? Karena dia dikasih uang, akhirnya dia mau. Disuruh berbohong. Ya, para penjaga kubur itu menerima, disuruh berbohong. Ya, ada orang-orang banyak kan ya. Akhirnya apa? Murid-murid Tuhan tidak suka, tidak percaya kalau mayatnya dia yang ngambil. Memang Tuhan sudah bangkit dan sudah menemui para murid. Jadi para murid itu percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit karena sudah disebutkan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu juga seperti kita pada saat ini ya, mungkin kita juga sering ada orang yang tidak percaya. Mosok Tuhan kamu bisa bangkit, kan sudah mati. Mosok orang mati sudah 3 hari bisa bangkit dan bisa menebus dosamu, itu adalah orang yang mungkin tidak percaya dengan Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, yang kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengabarkan ya kebenaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tuh, berarti kita harus berkata apa? Benar. Nah, judulnya tadi kan apa? Benar atau hoax. Nah, kalau ini berarti bangkitan Tuhan Yesus adalah benar bagi kita semua orang yang percaya. Kita percaya toh Tuhan kita telah bangkit. Karena dengan Tuhan bangkit, Tuhan akan yang sudah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Nah, itu ada pujiannya loh ya. Bohong, bohong, bohong itu dosa ya. Ya, bohong, bohong, bohong itu dosa. Itu ada. Jadi kita harus tetap berkata benar, berkata jujur. Kita percaya Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita di surga nanti. Dan ini Tuhan bangkit menemui para muridnya, ya, menjumpai juga para murid-muridnya untuk apa? Menyatakan bahwa ini loh aku sudah benar-benar bangkit. Jadi kamu tetap harus percaya. Jangan berkata bohong seperti siapa tadi? Para penjaga kubur. Hanya karena apa? Karena uang dia harus berkata bohong. Nah, itu ya. Nah, tadi ya penjaga kubur yang pada suka berkata bohong, kita tetap harus percaya. Seperti ada pujian toh, ada lagunya. Bohong-bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka ya. Kalau kita ada pujian, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Nah, Tuhan Yesus tak suka kalau kita berkata bohong. Jadi kita tetap harus percaya, kita ucapkan yang benar. Kalau misalnya kita ada disuruh, misalnya kadang kan nanti kalau ada orang yang cari ibu atau cari mama, bilang ya, ibu nggak ada. Padahal ibunya lagi tidur. Nah, katanya kan seperti itu. Ya, kita bagaimana? Kita mau berkata bohong atau berkata jujur? Nah, itu adalah juga suatu ujian buat kita ya. Buat kita anak-anak. Kadang nanti ada orang yang cari, aku males kok orang itu. Bilang aja lah, aku nggak ada. Nah, itu bohong. Kan bohongnya sedikit. Nah, tapi bohong sedikit pun Tuhan tidak suka. Nah, marilah kita pagi hari ini juga belajar ya untuk kita selalu berkata benar, berkata
jujur ya. Itu juga ada di dalam ayat emas kita ya. Ya, ayat emas kita ada di dalam 1 Korintus 15. Yuk kita buka ya. 1 Korintus 15. Ya, sebentar. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, di sini pun disebutkan tetapi yang benar. Loh, berarti kan Tuhan memang benar-benar sudah bangkit ya. Tuhan sudah bangkit dan dari antara orang mati. Nah, di sini ayat mas kita yuk kita ulangi ya. Ada di dalam kita buka masih di kalau Korintus berarti masih perjanjian baru ya. 1 Korintus 15 ya, ayat yang ke-20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kita percaya, kita anak-anak Tuhan, percaya bahwa Tuhan telah bangkit dari antara orang mati. Itu juga sebagai kesaksian buat kita ya, kesaksian iman kita untuk kita boleh selalu tetap percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kalian semuanya. Yuk kita tutup di dalam doa untuk firman pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan telah memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Dialah firman ini yang boleh diterima, boleh diterapkan di dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan untuk belajar tentang kebenaran, tentang berkata jujur Tuhan di dalam segala hal Tuhan. Seperti para murid-murid-Mu Tuhan yang juga selalu berkata bahwa Tuhan telah bangkit untuk menebus dan menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini dan biarlah anak-anak-Mu boleh senantiasa selalu setia di dalam mengikut Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kami waktu berikan kepada Pak Dwi dan Mas Pian kembali. Salam. Gimana adik-adik tadi Firmannya, iya. Tentunya pelajaran yang diambil dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Penatua Pristi. Iya. Kita belajar untuk apa ya? Lalu jujur, iya. jujur akan kebenaran firman Tuhan. Iya, dan tahu itu loh. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Iya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Tuhan Yesus mati, ya benar. Iya. Tuhan Yesus Nggak bangkit, ya benar ya. Iya, tapi kalau ada yang bilang Yesus nggak bangkit, itu baru yang nggak benar. Ya, itu baru yang nggak benar. Yang pasti Tuhan kita Yesus Kristus ialah Tuhan yang bangkit dan hidup. Mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita mau berdoa. Bapa kami ada di surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau akhiri untuk ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman yang telah disampaikan, setiap pengajaran-pengajaran yang telah disampaikan ya Tuhan, membuat kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi mengerti ya Tuhan, akan arti kebangkitan-Mu, akan arti pengorbanan-Mu ya Tuhan, kematian-Mu di kayu salib, itu semua ya Tuhan hanya untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami akhiri ya Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Berkati buat adik-adik yang ada di rumah,
Kiranya Tuhan berkati mereka, berkati aktivitas mereka selanjutnya ya Tuhan. Berikan mereka senantiasa kesehatan ya Tuhan. Di dalam hari-hari yang saat-saat ini penuh dengan pandemi ataupun wabah virus corona ya Tuhan. Tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami akan selalu sehat, di dalam Tuhan kami akan senantiasa dilindungi. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, hanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kita Oke, mau apa ya? lagu penutup karena Tuhan sudah hidup, Tuhan sudah bangkit. Kita mau menyanyikan lagu Ku Menang Bersama Yesus Tuhan. Ya, kita mau akhiri untuk ibadah pada pagi hari ini dengan kita memujikan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, kita pujikan sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, selamat pagi adik-adik. Iya. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Iya. Mas Dwi sama Mas Dwi dan Iya, Mas Dwi juga, Mas Mas Pian. Pian mengucapkan selamat hari Minggu lagi ya. Iya. Selamat hari Minggu. Tuhan Shalom. Yesus memberkati. Ulangi lagi toh. Iya toh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.